Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iPhone 15 di tahun 2025. Apa masih layak dibeli? Apakah harganya sudah turun? Atau bisa dikatakan ini adalah iPhone tanggung? Ya, karena memang saat ini iPhone 15 jadi iPhone yang bisa kita katakan selevel kasta rendahnya sama iPhone 16e. Ya karena jajarannya sudah tidak ada 15 Pro, cuma ada iPhone 15 aja untuk lini iPhone di tahun 2025 saat ini. Nah, untuk itu iPhone 15 ini sangat menarik banget untuk kita bahas di video kali ini. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Ya, sebelum gue lanjutin videonya, gue mau ucapin terima kasih banyak untuk Studio Ponsel yang sudah mendukung video ini. Untuk kalian semua yang lagi cari Apple produk seperti iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, ataupun Mac Mini sekalipun, kalian bisa kunjungi Tokopedia Studio Ponsel di sini atau bisa kunjungi Instagram Studio Ponsel di sini. Kalau mau lebih cepat, silahkan klik link di description di bawah. Oke, kita mulai videonya. Ya, iPhone 15 ini dirilis beberapa tahun lalu, lebih tepatnya tahun 2023, di mana bersamaan dengan iPhone 15 Pro model. Kala itu Apple merilis iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, dan 15 Pro Max. Dan di mana di tahun itu ada beberapa perubahan yang cukup signifikan yang dilakukan sama Apple. Tapi iPhone 15 ini saat ini, tepatnya tahun 2025 ini, jadi iPhone 15 yang bisa kita katakan kalau dijajarkan sama line up saat ini, ya ini mirip-mirip atau selevel dengan 16e ya. Meskipun secara jajaran line up Apple di sini, iPhone 15 itu paling terakhir ya, kayak kasta terendahnya iPhone 15, 16e, 16, dan 16 Pro modelnya gitu. Jadi ya saat ini memang Apple cuman menjual line up iPhone itu aja, lebih cenderung ke jajaran iPhone 16-nya. iPhone sebelumnya hanya ada iPhone 15 aja. Dan sebelum gue jelasin panjang lebar terkait spesifikasi, kalau kalian nanya 15 base model sama 15 Plus bedanya apa bang? Tidak ada bedanya, cuman beda ukuran aja. Oke, gue akan bahas mulai dari spesifikasinya. Dari varian warna terlebih dahulu. Kebetulan yang di tangan gue ini warna black ya, dan iPhone 15 base model kita tahu setiap varian Apple atau iPhone base model itu pasti punya varian warna yang cukup lebih banyak daripada Pro modelnya. Ya, yang sama gue warna black, adanya warna pink, adanya warna yellow, warna green, dan warna blue. Ada 5 varian warna yang disediakan sama Apple untuk lini iPhone 15 base model. Jadi untuk warna kalian bisa sesuaikan selera masing-masing. Nah, untuk ukuran layar, display, dan spesifikasi di layar ini sebenarnya nggak jauh beda sama iPhone 16. Dan itu untuk komparasi antara iPhone 16 dengan iPhone 15 sudah gue bahas di video sebelumnya. Mungkin lu bisa nonton terlebih dahulu di video tersebut. Karena memang secara komparasi display nggak terlalu jauh beda banget dibandingkan iPhone 16. Di mana layar display iPhone 15 ini sudah menggunakan Super Retina XDR display di 6,1 inch diagonal all screen OLED display, adanya Dynamic Island, SDR display 2556 by 1179 pixel resolution di 460 ppi, 2 juta banding 1 contrast ratio, adanya 1000 nits maximal brightness tipikal dan 1600 nits peak brightness HDR serta 2000 nits peak brightness di outdoor. Tapi ya ada fitur yang tidak ada, yaitu 1 nit atau 1 minimum nits brightness yang ada seperti di iPhone 16 gitu. Makanya sebenarnya untuk ukuran display, spesifikasi layar nggak terlalu jauh beda sih sebenarnya. Lalu untuk material body yang digunakan ini masih menggunakan aluminium, tapi aluminiumnya berbeda. Dia sudah menggunakan color infused glass back, dimana ya kalau kalian perhatikan sendiri di birolnya untuk bagian body tuh dia sedikit terinfuse ya warna-warna body material yang digunakan gitu. Dan tentunya masih menggunakan ring silent switch. Berbeda dengan 15 Pro, jangankan sama iPhone 16, sama 15 Pro aja beda karena tidak ada action button, hanya ada ring silent switch saja. Lalu chipset yang digunakan spesifikasinya ada di A16 Bionic chip di 6 core CPU, 5 core GPU, 16 core Neural Engine. Cukup lompatan yang jauh juga kalau kita sandingkan sama iPhone 16, tapi bukan berarti chipset A16 Bionic chip ini chipset yang lemah ya. Enggak menurut gua, karena ini chipset yang masih sangat cukup banget untuk kita gunakan dalam daily kegiatan produktivitas, main game, dan lain sebagainya. Tapi kelemahan dari chipset ini adalah tidak kebagian fitur Apple Intelligence. Ya, karena iPhone 15 tidak memiliki fitur Apple Intelligence. Apple Intelligence itu requirement-nya adanya di sini, kalian bisa baca sendiri. iPhone apa aja yang mendukung fitur Apple Intelligence. Lalu di tahun tersebut, pada saat iPhone 15 series dirilis, itu cukup ada perubahan yang signifikan. Di mana? Ya, colokan charger. Karena iPhone 15 base model ini sudah menggunakan USB-C charger, atau kalau spesifikasi detail dari Apple, USB-C support USB 2 yang dimana pastinya untuk wattnya itu di 60 watt
dan transfer datanya tuh di 480 Mbps gitu. Jadi memang di tahun itu lini iPhone 15 series itu sudah menggunakan USB-C. Tentunya sudah mendukung fitur 5G juga, water resistant udah pasti, dan mendukung MagSafe wireless charging yang up to 15 watt dengan 20 watt adapter atau lebih besar. Dan iPhone 15 ini memiliki RAM memori di 6 GB RAM serta kapasitas baterainya ada di 3349 mAh. Lalu untuk spesifikasi kameranya gimana bang? Nah ini dia, karena kan urutannya gimana ya? iPhone 13, 14, dan 15 nih desain layout kameranya itu tidak berubah, sama semua, tapi spesifikasi sebenarnya cukup menentukan perubahannya. Untuk spesifikasi yang dihadirkan di iPhone 15 sudah menggunakan dual kamera sistem di 48 megapiksel main kamera dan ultra wide-nya ada di 12 megapiksel, serta memiliki optical zoom option di 0,5 kali 1 dan kali 2, dan adanya sensor shift optical image stabilization, true tone flash, photogenic, next generation portrait, portrait lighting, lalu photographic style. Ya, tentunya tidak ada makro ya, karena memang dia cuman mendukung dua lensa saja, main dan ultra wide gitu ya. Dan untuk hasil kamera dari kamera belakang, kalau bisa lihat di sini, itu dia hasil foto dari kamera iPhone 15. Mulai dari fotonya, zoom ke kali 2 gitu ya, 0,5-nya. Lalu untuk portrait mode-nya ya kalian bisa lihat di situ. Gimana menurut kalian? Menurut gue sih masih cocok banget ya, dan masih cukup banget untuk hasil gambar yang dihasilkan dari iPhone 15 ini. Untuk hasil fotonya masih cukup baik banget menurut gue. Dan bahkan beberapa hari lalu gue sempat trip ke Bali bersama More dan teman-teman YouTuber lainnya. Beberapa foto-foto yang gue ambil itu menggunakan iPhone 15. Jadi menurut gue masih sangat cukup banget iPhone 15 ini untuk kalian gunakan secara spesifikasi kameranya. Lalu untuk perekaman videonya gimana tuh? Spesifikasi perekaman videonya mendukung 4K Dolby Vision video recording, dimana bisa hingga 60 fps perekaman, dan adanya cinematic mode serta action mode, lalu adanya slow motion dan lain sebagainya. Memang tidak mendukung special video ataupun makro video. Tapi meskipun begitu, hasil video yang dihasilkan dari iPhone 15 juga masih cukup baik banget. Di sini kalian bisa lihat, itu hasil videonya juga sambil jalan, lagi di Blok M ya. Dan untuk di Bali gue juga sempat ngevideoin dalam mode potret. Di sini lo bisa lihat iPhone 15 masih cukup baik banget. Jadi ya rasanya masih oke lah ya untuk hasil video yang dihasilkan sama iPhone 15. Tapi kalian jangan sandingkan sama iPhone 16 Pro ya. Ini beda jauh. Selanjutnya untuk kamera depan. Ya kamera depan sih sebenarnya nggak terlalu signifikan lah ya. Masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Bahkan spesifikasinya juga masih sama. Dimana true depth front kamera di 12 megapiksel foto, diffusion ada, photogenic ada, photographic style ada, cinematic mode-nya juga ada, cinematic videonya juga bisa, animoji, memoji, dan lain sebagainya. Tapi untuk hasil kamera depan bagaimana? Nah, kalian bisa lihat sendiri di situ hasil kamera depannya. Menurut gue masih cukup baik sih ya untuk hasil kamera depannya. Mungkin gue nya aja kali yang kurang ya. Untuk hasil gambar sih menurut gue masih cukup untuk hasil selfie-nya. Tapi ya itu dari hasil iPhone 15. Jangan lu sandingkan sama iPhone 16 Pro ya. Tapi menurut gue itu udah cukup baik banget sih untuk hasil kamera depan. So, kita balik ke judul di awal. Apakah masih layak dibeli iPhone 15 ini? Menurut gue sangat masih layak banget. Apalagi buat lo semua yang kuliah, kerja, sekolah sekalipun, dan memang memerlukan iPhone yang harganya nggak terlalu mahal tapi speknya cukup. Nah, iPhone 15 bisa jadi solusinya nih cuy. Karena nggak terlalu mahal kalau kita bersandingan sama iPhone 16 ataupun 16 Pro, tapi secara spesifikasi, desain, model, masih cukup banget lah. Dan bahkan ini masih mendukung iOS terbaru, yaitu iOS terakhir, iOS 18.4.1. Jadi kedepannya juga masih sangat bisa mendukung banget untuk beberapa tahun yang akan datang. Mungkin 3-4 tahun yang akan datang mungkin ya, tapi menurut gue 3 tahun ke depan lah ya, iPhone 15 ini masih sangat layak banget untuk digunakan. Masih sangat cukup menurut gue, gitu. Dan apakah harganya sudah turun? Ya menurut gue cukup udah turun lah ya, udah lumayan turun, karena kan jajaran iPhone 16 sudah hadir di Indonesia. Mulai dari 16e, 16 base model, yang menyangkut 16 Plus juga, 16 Pro model, adanya 16 Pro dan 16 Pro Max ya. Pastinya ada pergeseran harga dan sudah turun. Cuman ya kalian hati-hati aja membelinya, karena kan iPhone 15 ini masih ada resminya. Jadi pinter-pinter membeli. Makanya kalau beli, coba bisa ke authorized reseller yang ada di Indonesia, atau kalian bisa ke Studio Ponsel di Tokopedia-nya gitu. Tapi intinya untuk harga udah lumayan murah kalau dibandingkan nama jajaran iPhone 16 series. Dan apakah ini termasuk iPhone tanggung? Kalau menurut gue, kalau misalkan kita sandingkan ini sama iPhone 16 Pro atau 16 base model, ya ini iPhone yang tanggung sih. Jadi kayaknya mending sekalian iPhone 16 deh. Tapi gue yakin di sini juga pasti akan ada yang berpikir, sayang deh budgetnya. Ya memang itu, justru itu gue bikinin video ini. Sebenarnya nggak iPhone yang tanggung, tapi tergantung kalian menyikapinya. Kalau menurut gue iPhone yang tanggung, mending iPhone 16 kalian. Cuman, nah ada cuman ya kan, kalau budgetnya nggak cukup, nggak usah memaksakan ke iPhone 16.
15. iPhone 15 masih sangat cukup banget, dan bisa jadi iPhone 15 ini seperti iPhone XR di beberapa tahun silam, seperti juga iPhone 13 di beberapa tahun lalu. Karena bisa jadi nih iPhone 15 adalah iPhone yang paling banyak digunakan untuk tahun ini dan tahun 2026 nanti. Karena kan spesifikasi masih mendukung, desain juga masih oke banget gitu. Jadi menurut gue jangan terlalu memaksakan. Memang terkesan iPhone tanggung, tapi kalau nggak ada budget jangan dipaksain, karena iPhone 15 masih sangat layak banget untuk dibeli secara spesifikasi. Bahkan gue tadi udah kasih tahu hasil-hasil foto, video dari iPhone 15 ini masih sangat cukup banget untuk kalian gunakan yang kuliah, yang sekolah, kerja, apapun itu. iPhone 15 masih sangat cukup. Tapi kalau kalian gunakan secara profesional ya better Pro model. Jadi mendingan sekalian beli 16 Pro atau di 15 Pro gitu. Tapi intinya ini iPhone tanggung tapi ada cumannya. Nah, jangan terlalu dipaksakan karena iPhone tanggung cuman ini masih sangat cukup banget untuk digunakan, dan bahkan bisa kalian gunakan 3-4 tahun yang akan datang gitu. Jadi ya harusnya sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Apakah masih layak? Ya masih layak dibeli gitu ya. Apakah harganya sudah turun? Sudah turun lah harusnya, karena jajaran iPhone 16 series kan sudah dirilis resmi di Indonesia. Jadi pastinya ada pergeseran harga, apalagi 1 bulan atau 2 bulan ke depan pasti akan ada penurunan harga dan diskon-diskon nih untuk si iPhone 15 ini gitu. Harusnya udah kejawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Masih layak apa enggak? Harganya udah turun, iPhone nanggung, ya udah kejawab semua, dan udah gue kasih tahu juga ke knowledge-nya untuk kalian semua kalau kalian lagi pengen beli iPhone 15. Jadi gue rasa cukup kali ya video kali ini. Semoga kalian tidak gelisah lagi beli iPhone 15 atau 16 kalian. Nah, kalau komparasi antara iPhone 16 dan 15 bisa nonton deh di video gue yang ini. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.